Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Materi kita pada kesempatan hari ini adalah tentang Asmaul Husna. Jadi, materi sudah dituangkan di papan tulis. Jadi ini tentang Asmaul Husna. Saudara-saudara sekalian, kita manusia segalanya itu membutuhkan nama untuk kita kenali. Berbeda dengan selain manusia ya. Sebutlah ikan itu tidak butuh nama untuk mengenali anak-anaknya. Kalau kita, bayi-bayi kita, anak-anak kita itu butuh diberikan nama agar orang mengenalinya, kita bahkan mengenalinya. Jadi manusia hidupnya membutuhkan nama-nama. Saudara-saudara sekalian, ada nama-nama yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah yang mengajarkannya. Ada juga nama-nama yang memang kita buat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, in hiya illa asma'un sammaitumuha. Jadi itu adalah nama-nama yang kalian menamakannya. Jadi kadang nama-nama itu kita yang membuat nama, kita yang menciptakan nama, menciptakan penyebutan. Jadi Allah menyebut in hiya illa asma'un sammaitumuha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama-nama ada yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan nama, Allah yang mengajarkannya. Termasuk dalam hal ini adalah Asmaul Husna. Jadi nama-nama yang Allah ajarkan untuk mengenal pencipta, mengenal Al-Khaliqul Mudabbir, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir, untuk mengenal yang mencipta, yang membuat alam semesta, membuat kita. Allah mengajarkan ini namanya. Jadi saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan walillahil asmaul husna fad'u biha. Jadi Allah memiliki nama-nama al-husna fad'u biha. Bahasa Al-Quran adalah bahasa lisanul Arab ya. Jadi bukan bahasa Arab biasa ya. Jadi Al-Quran adalah lisanul Arab. Ketika Allah menyebut namanya, Allah tidak mengatakan Ismainil Hasanaini. Allah tidak menyebut Ismainil Hasanaini, dua nama, tapi Allah menyebut Asmaul Husna. Ini adalah lisanul Arab. Jadi ini bukan tentang kaidah bahasa Arab. Oh ini jamak, berarti nama Allah 3 ke atas. Itu kaidah bahasa Arab memang demikian. Kita sepakat itu kalau kita berbicara tentang nama-nama yang kita sebutkan. Tapi ketika Allah yang mengajarkan, Allah mengatakan walillahi al-asmaul husna. Ini yang dimaksud dengan asmaul husna itu adalah 2 nama. Jadi bukan banyak nama. Ini lisanul Arab, ini bukan jamak. Ya, kalau bahasa Arab ini namanya jamak, tapi namanya lisanul Arab. Bagaimana Allah mengajarkan nama-namanya, Allah pakai kata asmaun. Allah tidak pakai ismaini al-hasanaini. Ya, 2 nama. Allah tidak mengajarkan 2 nama, tetapi yang Allah ajarkan namanya Asmaul Husna, dan itu hanya ada 2. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Hasyr, Huwallahu allazi la ilaha illa huwa. Jadi dialah Allah. Jadi huwallah. Jadi huwallahu, tidak ada Tuhan selain Dia, alimul ghaibi wasyahadah. Huwa Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Jadi Huwa Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi dia hanya punya 2 nama, yaitu nama Allah dan nama Ar-Rahman. Huwa Allah Alimul Ghaibi Wasyahada. Huwa Allah Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Huwa Allah Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Walahu lahul asmaul husna. Jadi dia memiliki nama yang bagus. Yang dimaksud dengan nama yang bagus adalah Huwa Allah dan Huwa Rahman.
Jadi sekali lagi ini adalah lisanul Arab. Ini bukan kaidah bahasa Arab. Ini disebut jamak atau tidak. Ini adalah nama, paket nama dari Allah yang disebut dengan Asmaul Husna. Isinya dua, yaitu nama Allah dan nama Ar-Rahman. Tapi Allah tidak menyebutnya Ismaini Al-Hasanaini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan Qulidu'ullah awidu'ur rahman. Qulidu'ullah awidu'ur rahman. Panggil sang pencipta itu dengan panggilan Allah, nama Allah. Jadi panggil sang pencipta, sang Al-Malikul Quddus. Ini semua sifat ya. Ini semua sifat. Panggil Al-Khaliq, yang pencipta, dengan sebutan Allah. Jadi ketika Allah memperkenalkan diri, namanya kepada Musa, Allah mengatakan, "Ya Musa, inni anallah Rabbul Alamin." Jadi saya ini Allah. Jadi agar bisa dipanggil Allah, Awidur Rahman, atau panggillah dengan sebutan Ar-Rahman. Saudara sekalian, di materi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa nama Allah ini nama yang sebenarnya tidak ada masalah, tidak pernah terlupakan oleh kaum Arab ya. Jadi walaupun mereka musyrik, tetapi mereka tidak melupakan nama Allah. Jadi dalam Al-Quran sudah disebutkan di materi sebelumnya, wala insaltahu man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti menjawab Allah. Ya, tetapi wa idza qila lahum usjudu lirrahman, apabila mereka dikatakan sujudlah kepada Ar-Rahman, nama Ar-Rahman, qalu wa mar-rahman, mereka berkata apa itu Ar-Rahman? Jadi Ar-Rahman ini adalah nama Allah yang tidak diikutkan dalam kehidupan nyata kaum Arab waktu itu. Bahkan Rasulullah SAW itu juga mengatakan ana biqari, saya tidak menyebutnya ketika diperintahkan Iqra, sebutlah biismi, dengan sebuah nama Rabbika, Tuhanmu, sebuah nama yang tidak disebut-sebut, yaitu nama Ar-Rahman. Jadi nama Ar-Rahman adalah nama khusus bagi mereka yang beriman. Ar-Rahman yang mengatasnamakan Al-Quran. Dalam Al-Quran ada surah Ar-Rahman. Jadi ini adalah dua nama, tapi tidak disebut Ismail dan Hasanain, disebut Asmaul Husna. Ini adalah sifat ya. Jadi kalau bicara apa itu sifat? Ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan. Allah memiliki banyak sifat, sementara Ar-Rahman hanya memiliki satu sifat saja. Jadi Allah memiliki sifat ini alimul ghaibi satu, wasyahadati, jadi ini satu sifat alim. Allah maha mengetahui, alimul ghaibi wasyahadah. Kemudian Allah juga Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaiminu, Al-Azizu, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Jadi ini ada 8, 9, 10, 11, 12. Dalam surah Al-Hasyr disebutkan 12 sifat Allah. Itu tentang Allah. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi. Huwa Ar-Rahmanur Rahim. Jadi Ar-Rahman hanya memiliki satu sifat, yaitu Ar-Rahim. Jadi ini adalah sifat, ini adalah nama. Yang dimaksud sifat dalam hal ini adalah bahwa ini juga bisa terpakai di selain Allah. Jadi dia adalah sifat. Rasulullah SAW disebut oleh Allah bil mu'minina raufur rahim. Jadi ini juga ada pada sifat Rasulullah. Jadi bukan hanya Allah yang memiliki sifat penyayang, tapi Rasulullah juga penyayang, bil mu'minina raufur rahim. Sifat Malik adalah manusia, dalam kedua manusia ada Malik, ya, Malikul Aziz, ada Malik, Fir'aun juga Malik, ya. Kemudian Al-Mu'min, kita orang Al-Mu'min, kita juga memiliki sifat Al-Mu'min. Ya, kita ini mempercayai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang pertama mukmin, percaya pada dirinya bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, dan kita mengikuti Al-Mu'min. Sifat-sifat inilah kita ikuti
Al-Khaliq, ya ini juga manusia juga Al-Khaliq, makanya Allah sebut Ahsanul Khaliqin. Jadi ada dalam Al-Quran Ahsanul Khaliqin, artinya sebaik-baik pencipta, artinya ada pencipta yang tidak terbaik. Ahsanul Khaliqin, manusia juga Khaliqin, ini adalah sifat. Akan tetapi tentang Allah dan Ar-Rahman, ini adalah Asmaul Husna, bukan sifat. Jadi saudara-saudara sekalian, uh, uh, apa namanya, terus dengan bagaimana dengan 99 nama Allah ini, akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Semoga ada kesempatan kita membahas pembahasan berikutnya, insya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Asmaul Husna, ini adalah lisanul Arab, tentang pemberian atau pemberian gelar atau nama, penyebutan pada sesuatu yang besar disebut Asmaul Husna, tidak berbicara tentang jumlah. Jadi Allah tidak berbicara tentang namanya berapa, tapi Allah berbicara tentang namanya yang agung. Ini disebut dengan Ismul A'la, ini disebut dengan Ismul Mubarak. Allah mengatakan Sabbihisma Rabbikal A'la, ya bertasbihlah pada nama Tuhanmu yang Al-A'la, yaitu Allah. Karena itu di Allah kita pakai Subhanallah, tidak ada Subhanar Rahman, karena Allah mengatakan Sabbihisma Rabbika Al-A'la, ini namanya Ismul A'la. Ya, adapun Ar-Rahman, Allah katakan Ismun Mubarak. Ya, di surah Ar-Rahman ayat terakhir dikatakan Tabaraka Ismu Rabbika. Ya, Ismu ini sebuah nama, Ismu. Tabaraka Ismu, bukan Tabaraka Asma'u. Ya, tapi Allah katakan Tabaraka Ismu Rabbika Zul Jalali wal Ikram, sebuah nama yang berkah, yaitu Ar-Rahman. Keberkahannya adalah memberikan Al-Quran. Ar-Rahman Allamal Quran, kitab yang mubarak, fi lailatin mubarak. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan jelas penjelasan ini. Insya Allah untuk penjelasan 99 nama nanti kita akan bahas di kesempatan yang lainnya. Wassallallahu ala Muhammadin wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.